Ya Pak, kami dari media Suara KPK ingin tahu tentang sekolah SMP 1 Getasan ini. Katanya ada yang info-info yang berkembang di masyarakat itu ada yang bisa dibanggakan, yang diunggulkan. Apa ya Pak ya kira-kira Pak? Sekolah ini memang kita wujudkan untuk sekolah unggulan karena kita membentuk sekolah yang literasi, digital, dan sekolah budaya. Jadi tujuannya adalah sekolah ini terkenal bukan hanya di pedesaan tapi di seluruh Nusantara. Oke, Bapak di sini sebagai apa nih Pak? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Pak Yusuf. Pak Yusuf Sebagai Wakil Kepala Humas dan Prasarana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sarana Prasarana nggih. Oke. Kalau Pak Kepala Sekolah ada Bapak? Keputusan wonten. Oh nggih. Dak kula panjenengan. Oh nggih. Nggih. Nggih Pak. Nggih. Nggih Pak. Nuwun Pak. Monggo. Oh nggih. Monggo sedaya. Disuruh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Imam Bapak. Nggih, Supriyati. Nggih. Mriko napa mriki monggo. Monggo, Saudara. Nggih. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Ngaten Bapak, kami dari media Suara KPK. Kita mendengar sekolah di lereng gunung, tapi memiliki potensi, memiliki unggulan yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Betul. Kiranya berkenan Bapak, mohon maaf Bapak Supriyati, Pak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 mriki nggih. Saat ini kita ada di SMP Negeri 1 Getasan, Kabupaten Semarang, yang terletak di lereng Gunung Merbabu. Kira-kira Pak, visi misi yang sebenarnya menjadi unggulan di sekolah ini yang begitu viral di tengah masyarakat, khususnya sampai di perkotaan, apa sih Pak yang dibanggakan di sekolah ini Pak? Kalau boleh tahu Pak? Oh iya. Jadi saya sendiri juga tidak merasa sekolah ini baik Pak ya, tapi sebenarnya kan penilaian dari masyarakat. Jadi kalau untuk visi dan misi, setiap ruangan sudut itu sudah terpasang visi misi yang seperti ini. Jadi yang pertama, terdepan dalam mereka luhur, tergiat dalam melestarikan lingkungan, dan tergigih dalam meraih prestasi. Nah visi misi itu kan harus kita kembangkan Pak. Jadi setiap apa kegiatan yang ada di sekolah ini harus mengacu pada visi misi tersebut. Termasuk pada kegiatan akademik, non akademiknya harus mengacu pada visi misi itu. Jadi kedepannya nanti sekolah ini akan dibuat sebagai sekolah unggulan ya, karena ini sudah merupakan amanah dari pemerintah, dari pemerintah kabupaten, dari Pak Bupati, kemudian juga dari kepala dinas juga mendukung adanya. Kalau sekolah ini walaupun letaknya di lereng Gunung Merbabu, tapi kan kalau bisa menjadi contoh, menjadi sekolah favorit di Sekup Getasan dulu. Jadi nanti sebelum mengarah ke yang lain kan gitu. Jadi ya sepertilah keadaan lingkungan SMP 1 Getasan ya seperti ini. Monggo nanti kalau mau di tersani, jadi apa saja yang ada di sini nanti banyak teman-teman saya yang akan membantu dari masing-masing bidang kan sudah saya tugaskan ke teman-teman yang lain. Ya, jadi saya kan hanya istilahnya memberikan arahan, kemudian mengontrol, dan istilahnya meminta laporannya apa yang sudah mereka lakukan. Jadi saya akan enjoy saja Pak ini. Jadi saya akan membagi tugas sampai habis kan itu. Jadi kita sebenarnya ingin melihat apa yang disampaikan oleh masyarakat itu begitu viral bahwa sekolahan ini seperti ini tadi kalau dilihat berperilaku luhur,
Berarti kan tidak melepas budaya Pak ya. Iya, betul. Terus kemudian melestarikan lingkungan, artinya ada edukasi alam di sini Iya, Pak ya. betul. Iya. Terus prestasi. Nah, saya dengar katanya ada sebuah apa Pak? Sekolah edukasi wisata. Wisata. Ya. Memang ada ya Pak ya? Ada. Apa betul. itu Pak kira-kira Pak? Nah itu kan sebelum kita mengarah ke sana, itu kan kita perlu persiapan Pak ya. Dan persiapan itu juga tidak instan, artinya harus benar-benar diprogramkan. Seperti kita membuat Menara Eiffel, kemudian memperbaiki taman, sebagainya. Di situ ada apa namanya ruang budaya, ada perpus digital. Itu kan tujuannya hanya apa untuk mengarah ke sana. Dan itu ada semua Pak? Ada semua, nanti bisa bersani ya nanti. Itu kan semuanya ada Pak. Di desa seperti ini di lereng gunung ada perpustakaan digital. Alhamdulillah ada Pak. Wow. Alhamdulillah ada. Jadi memang memberikan kemanfaatan untuk siswa-siswa di sini khususnya. Jadi kalau misalkan di kelas untuk pelajaran yang merasa mereka itu penat, bisa beralih di luar, di gazebo mereka saling berdiskusi, saling berbagi ide dan sebagainya. Itu kan dilakukan anak-anak itu Pak di gazebo. Itu banyak gazebo, itu juga ada berapa gazebo nih Pak? Di sini ada 4 Pak. 4 Jadi gazebo. 4 gazebo. Iya. Dan itu didukung oleh taman. Iya. Jadi kan nanti kalau Bapak berkeliling nanti kan bisa melihat seperti inilah gitu kan. Gitu betul. Bagus nih Pak. Jadi prinsipnya kan banyak masyarakat yang nggak tahu nih Pak. Iya. Banyak masyarakat yang nggak tahu. Barangkali besok suatu ketika ya udah bagus anak saya bisa sekolah sini kan. Iya. Gitu. Mungkin bisa Pak kita bisa melihat apa kondisi sekolahannya yang disampaikan tadi ada Menara Eiffel, terus kemudian gapura yang Jawa, betul. Terus kemudian Taman, gazebo, taman, terus sama apa perpustakaan digital, itu terus ruang apa budaya tadi ya? Budaya, literasi budaya. Sekolah literasi budaya ya Pak ya. Ini menarik ini Pak, karena tidak semua sekolah selengkap ini Pak. Dan yang biasanya yang untuk menanggungi sampah Pak, kita juga punya menanggungi sampah, pengelolaan sampah ya, untuk limbah itu kan kita olah. Oh sini diajarkan juga mengolah sampah Pak? Iya, jadi mengolah dari sampah jadi kompos Pak, itu ada tempat di sana. Dan punya mesin penggilingan itu ada. Kelas SMP, sekelas SMP ini ada? Ada Pak. Wow. Berarti memang benar-benar unggulan ini Pak ya, memang diharap jadi unggulan ya. Karena siapa tahu kedepannya nanti ada prospek yang lebih bagus karena di lingkungan Gertas kan banyak petani dan sebagainya Pak, sehingga itu nanti untuk yang kompos-kompos bisa kerjasama dengan yang pihak luar gitu. Dan itu hasilnya kerjasama dengan luar itu hasil dari kompos itu dijual atau ya sementara baru merintis ke sana Pak, baru merintis ke sana. Ini kan apa namanya istilahnya baru kita praktek ya, jadi menanggulangi sama-sama yang berupa sampah daun ya. Jadi jangan sampai nanti kita tuh sulit membuang sampah daun. Ini untuk mewujudkan itu tadi Pak ya, melestarikan lingkungan tadi Pak. Dan menuju untuk kedepannya kita ingin maju ke sekolah sehat dan sekolah diwiyata itu. Berarti mendukung dong dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini kan daerah pedesaan ini, kompos bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar dan untuk sekolah lagi. Terima kasih Pak. Nanti kalau memang diizinkan kita bisa ketemu dengan yang membidangi tadi Pak, seperti apa edukasi tadi, Sarpras atau tadi kan Pak Yusuf kan juga sudah sampaikan bahwa beliau sebagai wakil tentang humas dan Sarpras nih Pak. Nah, monggo nanti minta izin kalau diperkenankan untuk melihat. Silahkan nanti biar teman-teman yang mengangkat. Siap Bapak. Baik Bapak, mungkin saya izin untuk lihat-lihat. Mohon maaf dan terima kasih sudah mengganggu waktunya. Izin dulu untuk keliling Pak. Nanti saya tak kembali sini lagi. Terima kasih. Nggih Pak. Matur suwun Pak. Terima kasih. Kesana nggih Pak. Nggih, mau kula dereke manggi Pak Sarpras. Nggih. Ingkang jelas halipun kan ngetos masalah gazebo, masalah apa niku?
menara masalah taman, makanya Pak Sarpas yang tahu seluruhnya, baik manfaat, baik dari komite atau siapa yang nanti mengelola. Siap. Berarti banyak hal yang tersembunyi di lereng gunung ini Pak ya. Sayangnya mendung ya, gunungnya kelihatan. Bisa lihat Pak yang tadi Pak yang dijelaskan tadi ada sekolah apa tadi? Ada sekolah literasi, sekolah budaya, nanti sekolah berwawasan wisata. Itu nanti. Nah kayak ini gamelan-gamelan ini Pak. Ini termasuk katakanlah kita memelihara budaya kita ya, menguri-uri budaya. Termasuk ini. Kemudian ini juga sembur adat lainnya kita mengingat Bapak Ibu Guru yang Taizun itu dulu sudah pernah berjuang di sini, sehingga anak didik cucu kita itu tahu itu sebenarnya yang pernah mengelola sekolah ini menjadi lebih bagus, lebih meningkat. Terus gebyok ini Pak ya? Gebyok ini juga termasuk bagian dari ini? Mas juga cagar budaya kan. Orang Jawa kan ikonnya kan seperti ini, ikonnya termasuk biok, dan ada gunungan juga ikon orang Jawa. Kita kan utamanya melestarikan budaya, terus melestarikan lingkungan yang katakanlah kita adaptasi katakanlah. Tapi lingkungan Jawa ya seninya ya kejawaan. Jadi kalau katakanlah orang-orang lain tahu, betul-betul menguri kebudayaan sendiri, tidak mengutamakan kebudayaan sendiri kan gitu. Bisa lihat Pak. Pak Min. Niki monggo, niki Pak Sarapasipun mangke saged. Pak Sarpas. Nggih. Imam Bapak. Berarti ini Pak Ngatimin. Mangke ingkang badhe jelasaken, mangke sendiri akan panjenengan sertaipun ini bagian sarap. Siap. Pemirsa, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf, Pak Kepala Sekolah Pak Priyadi, itu di SMP 1 Getasan ini di Kabupaten Semarang yang ada di lereng gunung, ada sebuah fenomena yang lain daripada yang lain. Saat ini saya ditemenin Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Sara Prasana. Kebetulan pengampunya juga ada Pak Ngatimin. Kita ingin tahu gebyok ini, terus kemudian ada gapura, terus ada beberapa gedung yang diunggulkan di sini. Karena tadi disampaikan bahwa harapannya menjadi sekolah unggulan, khususnya di Getasan, umumnya di Kabupaten Semarang. Yuk kita coba lihat apa sih yang diunggulkan di sekolahan ini, apa sih prestasinya, dan fasilitas apa yang mendukung untuk mencapai sekolah unggulan ini. Kali ini kita nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan yang berkompeten langsung. Kita tunggu. Nanti terima kasih Pak Yusuf. Nanti saya tak izin sama Pak Ngatimin minta waktunya untuk tahu ini filosofinya apa kan gitu. Oke. Pak Tersuun, Pak Ngatimin, ini dibangun seperti ini, model kayak gini, konsepnya apa nih Pak? Terima kasih. Ini kita punya sekolah yang merencanakan menjadi sekolah unggulan, Bang. Di antaranya kita akan membuat unggulan dalam bidang wisata, maka kita akan mencoba mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan wisata, baik wisata daerah maupun wisata dunia, Pak. Nah, ini salah satu contoh wisata daerah. Kita memasang gebyok yang mungkin hanya di sini, Pak, ya, sekolah yang ada gebyok dan ada payung ini, Pak. Payung Bali. Ini diharapkan apa? Dengan ini anak-anak itu wawasan wisatanya bertambah itu secara konkret, Pak. Jadi tahu, ini payung Bali, ini patung Semar dan sebagainya. Itu kita angkat di sini biar semua anak tahu secara langsung. Contohnya ini, Pak, kita juga punya gunungan. Ini kan mungkin sekarang anak agak asing dengan gunungan, Pak, ya. Tapi dengan ikon seperti ini kan anak tahu dengan gunungan, ini adalah salah satu contoh budaya Jawa seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu unggulan kami di bidang wisata. Kemudian fasilitas lain sudah banyak, Pak. Misalnya ini ruang resepsionis yang mungkin
sekolah yang lain belum punya Pak ya. Kemudian kita juga mengkonsep bagaimana sekolah itu menjadi sekolah yang ramah anak. Itu kan anak-anak bisa bermain, bisa duduk-duduk menikmati. Ini kan kita konsepnya sekolah ramah anak, sekolah wisata, dan nanti masih banyak unggulan Pak. Nanti kita sambil jalan-jalan kita mencoba mengeksplor Pak ya. Pak, ini sumber anggarannya pembangunan ini dari mana Pak? Ini adalah terutama partisipasi dari orang tua Pak. Jadi karena orang tua tahu bahwa kita mencanangkan sekolah unggulan, maka banyak orang tua yang bersedia untuk ikut membantu Pak. Ini yang dimaksud gapuro itu ini Pak ya? Iya. Sama gebyok ini Pak ya? Gebyok, gapuro ini kan semua adalah partisipasi orang tua Pak. Oke. Terus selain ini Pak dibangun apa lagi? Saya mendengar katanya ada menara Eiffel Pak. Ada Pak. Ada menara Eiffel di sekolah di pinggir apa? Di lereng gunung ya Pak ya? Ini banyak sekali Pak, nanti yang mungkin di luar dugaan Pak, kalau di sini ada sesuatu yang bisa kita pamerkan mungkin Pak ya, monggo kita lihat. Ya, seperti ini Pak, ini kita dalam rangka membuat sekolah digital Pak. Jadi ini ada nama surprise, kemudian ada barcode-nya. Ketika kita menyekan barcode ini, maka semua data di sekolah ini akan kelihatan Pak. Jadi inventarisnya dan sebagainya itu akan ada. Kemudian ini profil guru, ini kan dihubungkan dengan barcode itu kan ada kan Pak. Jadi kita juga mencanangkan sekolah unggulan selain sekolah literasi, ada sekolah digital, sekolah berbahasan budaya, dan nanti bisa dilihat Pak, ini kan literasi juga Pak, literasi tidak harus membaca, tapi ketika anak melihat gamelan langsung, oh ini namanya gambang, oh ini saron, ini bunang, kan literasi juga Pak. Jadi saya tertarik ini Pak, barcode ini berarti setiap kita scan barcode ini muncul data-data setiap ruangan ini Pak ya? Itu ada, dicoba juga bisa Pak, dan ini kita kembangkan di semua kan Pak, misalnya ada gambar, itu ada barcode-nya, nanti anak bisa langsung, misalnya ada tokoh dia, anak langsung tahu, oh ini tokoh, misalnya seniman, oh dia seniman apa, itu kan digital school Pak ya, nanti di sana lebih detail lagi Pak. Berarti gamelan supaya anak tahu. Ini literasi budaya nih Pak, literasi budaya dalam rangka kita membuat sekolah berwisata budaya, kemudian terus kita sekolah, ini, dan ini dibuat oleh guru Pak, ini saya Pak yang buat Pak. Ini jalan buat? Yang gambar saya, yang gambar saya. Jadi partisipasi guru juga ikut, partisipasi guru. Kemudian ini semua sisi kan ada pernik-pernik kan semua dalam rangka menggiring anak untuk berliterasi budaya Pak. Dan seni Pak. Iya. Sini hebat. Ini sini ada begitu Pak, monggo ya. Tadi dari taman. Terus ini Bapak mau nunjukkan kita apa nih Pak? Ini ada Pak, ada maksudnya juga Pak seperti ini Pak. Ini plastik ya Pak? Iya. Ini kan limbah sampah. Dalam rangka sekolah adiwiyata Pak ya, sekolah yang peduli pada lingkungan. Maka ini kan semua barang-barang bekas, limbah-limbah itu kita buat, kita kemas seperti ini kan banyak sekali Pak. Ini dalam rangka sekolah adiwiyata. Jadi kita juga literasi limbah juga Pak, literasi budaya, literasi limbah. Anak langsung belajar Pak, oh ini limbah seperti ini, jadi seperti ini. Ternyata bisa langsung contoh Pak. Ini bekas-bekas galon itu Pak ya? Iya, ini bekas galon kita buat pot. Ya, kemudian kita literasinya juga ini ada buku-buku di sini Pak. Harapannya apa Pak? Anak itu bisa langsung baca, tidak harus perpustakaan. Ketika di sini ada buku langsung baca kan. Oh ini perpustakaan tempat ya Pak ya? Perpustakaan di mana-mana kita beli buku Pak. Ini literasi, sekolah literasi. Seperti itu pemirsa. Ternyata SMP Negeri 1 Getasan ini selain memberikan edukasi yang akademis, tapi juga ada edukasi yang non akademis. Salah satunya seperti ini, mengelola limbah. Dan ini perpustakaan ini mungkin akan dicontoh oleh perpustakaan-perpustakaan yang lain ini. Ada perpustakaan sekolah yang tidak harus di ruangan. Ini ada buku vitamin, mineral. Ternyata setiap dimanapun anak-anak dididik untuk belajar membaca dan sedikit-sedikit dia di tempat pasti ada buku. Ini jadi gak heran kalau ini dibilang ini karya anak juga Pak. Jadi karya lukis anak. Daripada terbuang kita pasang di tempat-tempat tertentu kan juga menarik menjadi karya seni Pak ya. Jadi menghargai karya anak Pak Jadi karya anak tidak kita buang tapi kita pasang. Gitu. Terus yang lain Pak, umpamanya seperti ini ruangan apa? Ya ini namanya ruang literasi budaya Pak. Tadi udah ini limbah. Ini dari limbah semua nih Pak. Semua limbah ya Pak. Ini karya anak-anak, Bapak Ibu guru, karyawan semua membantu Pak. Ini suket
suket apa rumput-rumput? Ya, ini buat ini rumput, tapi palsu ya, Pak? Yang lain asli, Pak, yang lain. Yang ini asli nggih. Ini Ya. dari galon-galon ya? Dari galon yang enggak terpakai. Wow. Kan ternyata juga menarik, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Menarik, Pak. Caping. Ini literasi budaya, Pak. Edukatifnya. Ini literasi? Ini literasi budaya juga. Ini tapi lebih fokus ke musik dan rupa. Jadi ini alat musik kan ada semua, Pak. Jadi anak mau main band di sini bisa, main karawitan, main rebana bisa di sini. Kemudian ini juga ilmu, Pak. Karena di sini kan ada ini, Pak. Jadi misalnya anak-anak diberi tugas, coba kamu cari tokoh pelukis Indonesia. Mereka cukup ke sini, ini dengan barcode sudah keluar semua, Pak. Oh gitu ya, semua Sudah datang keluar ya. semua. Maka ini namanya sekolah digital seperti itu, Pak. Jadi ilmu selain di buku, juga langsung kita hubungkan dengan Wikipedia, Pak ya. Jadi anak langsung buka, bisa. Misalnya tokoh-tokoh seni lukis Indonesia, dengan ini aja nanti kan mereka sudah tergiring ke yang lain, Pak. Itu Ya, misalnya langsung masuk ke linknya mereka ya, Pak, tokoh ya? musik dunia ada, gitu. Ini kan semuanya dibuat dalam rangka kita literasi budaya, literasi digital, Pak. Tapi apakah benar ini Pak Ngesti Nugroho, bupatinya Kabupaten Semarang, bupatinya Semarang ini memang alumni dari sini, Pak? Betul, Pak. Ya, dan ini adalah inspirasinya dari Pak Ngesti juga, Pak ya. Jadi beliau ingin sekolah kita menjadi sekolah yang unggulan gitu, Pak ya. Maka kita berusaha mengembangkan hal-hal yang bersifat non akademis, Pak. Supaya menjadi unggulan, maka kita itu membuat. Boleh masuk, Bapak? Silakan. Ya, kita membuat sekolah unggulan, antaranya tadi ada digital school, literasi school, sekolah berwawasan wisata budaya, ini kan kita buat ya dalam rangka untuk membuat sekolah unggulan. Terus Nanti ini masih banyak, alat Pak. musiknya bisa bunyi semua nih, Pak? Ini alat musik dipakai untuk ekstra, Pak. Jadi, Ekstrakurikuler. Ya, untuk ekstrakurikuler. Jadi anak-anak kalau ekstra di sini. Sumbernya anggaran pengadaan ini gimana nih, Pak? Kalau pengadaan macam-macam, Pak. Tergantung alatnya. Kadang-kadang ada yang swadaya sekolah lewat partisipasi komite. Kadang-kadang ada yang dari BOS, Pak. Dari BOS memang kadang-kadang ada paket-paket bantuan seperti itu. Oh gitu ya. Tergantung usulannya, Pak. Tergantung. Jadi ada yang dari BOS, ada yang dari komite. Jadi ini pemirsa di SMP Negeri 1 Getasan, jelas ini ada di lereng Gunung Merbabu. Masuknya Getasan ini, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Ini juga memiliki ruang literasi seni. Nigas ini artinya apa, Pak? Nigas itu SMP Negeri 1 Getasan. Oh, Negeri 1 Getasan. Singkat Nigas. Nigas. Dan bukan hal yang mengherankan ternyata. Orang nomor 1 Kabupaten Semarang, Pak Ngesti Nugroho ini, ternyata juga alumni SMP 1 sini. Maka kalau ini sampai nggak maju ngisi-ngisi bupatinya, Pak, kan gitu. Jadi ini inspirasinya dari Pak Ngesti. Malah dari Pak Ngesti sendiri. Ini dibuat menjadi sekolah unggulan, Pak, gitu. Diharapkan menjadi sekolah unggulan. Itu. Dan saya dengar katanya sudah masuk ke provinsi itu gimana, Pak? Apa ini? Juga dari hasil pencanangan sekolah unggulan, kita tuh kan membuat program pengen menjadi sekolah berwawasan Wiyata Mandala dan sekolah sehat. Dan alhamdulillah keduanya itu untuk kabupaten kita sudah menang, Pak. Keduanya sudah menang dan kita mewakili untuk Kabupaten Semarang maju ke tingkat provinsi tahun 2024 ini, Pak. Jadi ini dalam rangka persiapan untuk maju ke tingkat provinsi. Untuk sekolah sehat dan sekolah adiwiyata. Oh, nggih. Selain ini, Pak, tadi ada sekolah apa tadi? Sekolah sehat. Sekolah Sumonggo nanti di nggih. Menara Eiffelnya kayak apa nih, Pak? Di sini, Pak, Menara Eiffel ini salah satu. Berarti kita langsung menuju ke Menara Eiffel, Pak ya? Silahkan, Pak. Ya. Oke. Berarti ini menuju Taman Menara Eiffel. Ya, ini salah satu ikon kita, Pak, nggih. Ikon ya, Pak ya? Sekolah berwawasan wisata edukasi, Pak, nggih. Diharapkan anak di sini tuh sambil berwisata sambil edukasi, Pak, nggih. Nah, misalnya ini pengenalan Menara Eiffel itu kan termasuk edukasi juga, Pak, nggih. Jadi wisatanya bukan hanya yang tradisi tapi juga wisata dunia, Pak. Nanti diharapkan juga ada titik-titik yang lain lagi selain Menara Eiffel, Pak. Terus pengadaannya ini, Pak, saya dengar ini pengadaan ini kan dipersoalkan oleh beberapa orang. Ini katanya ada diadakan karena pungutan. Itu gimana, Pak, cerita sebenarnya itu, Pak? Ini, Pak, ini latar belakangnya kan itu dari dari niat kita untuk membuat sekolah unggulan, kemudian bermacam-macam
program kita buat, diantaranya adalah sekolah yang berwawasan wisata edukasi. Maka dibuat satu program untuk membuat ikon yang nanti bisa menarik masyarakat tuh, oh SMP 1 Ngetas itu punya unggulan. Kemudian itu kita lemparkan ke komite, Pak. Dan komite sangat mendukung. Akhirnya komite berembuk untuk mendukung semua program yang dilaksanakan di SMP ini. Dan itu benar, berarti merupakan wujud atau kreativitas atas arahan Bupati atau harapan dari Bupati dan Kepala Dinas untuk menjadi sekolah unggulan tadi, akhirnya guru bekerja keras seperti itu, Pak ya? Ini Pak ya, kan Pak Nges itu juga, beliau kan juga warga masyarakat sini, kemudian untuk orang tua kan kebanyakan warga masyarakat sini, maka ketika tahu bahwa kita tahu bahwa akan ada sekolah unggulan di sini, orang tua itu betul-betul mendukung. Jadi apa yang diunggulan di sini betul-betul didukung orang tua dan mereka mau berpartisipasi untuk membantu SMP 1 Ngetas dalam rangka membuat sekolah unggulan. Jadi betul-betul dukungan partisipasi dari orang tua. Ya berarti Pak Ngesti orang Getasan. Ya, beliau juga alumni Getasan. Alumni sini. Terus berharap menjadikan sekolah unggulan. Terus akhirnya kepala sekolah dan guru-guru ini memiliki konsep sekolah unggulan, Pak ya, diantaranya sekolah ini berwawasan wisata edukasi, kemudian disampaikan ke komite dan komite betul-betul membackup, Pak. Ini dibangun tahun berapa nih, Pak? Ini tahun 2022 kita bangun. Dibangun. Terus perencanaannya 2021. 2021 kita rencanakan, 2022 eksekusi. Oke. Termasuk taman ini satu paket ya, Pak ya? Satu paket, Pak. Ini semua adalah betul-betul partisipasi dari orang tua. Dan itu tidak melakukan pungutan? Tidak, Pak. Itu betul-betul kita serahkan ke komite berembuk dan orang tua punya inisiatif untuk untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh sekolahan. Maka itu saya kira bukan paksaan, bukan pungutan, Pak. Itu murni adalah partisipasi orang tua yang ingin di Kecamatan Getasan ini punya satu sekolah yang betul-betul bisa diunggulkan. Seperti itu, Pak, yang saya tangkap. Gitu ya, berarti memang kesepakatan dari orang tua siswa, terus kemudian karena lihat RAB-nya mengadakan sebuah diskusi musyawarah untuk mewujudkan impian itu. Ya. Selain itu yang mana lagi, Pak? Baik, Pak. Ini Menara Eiffel dikaitkan dengan kepedulian orang tua, nggih. Terus apakah setiap alumni yang lulus itu ada kewajiban meninggalkan kenangan atau gimana, Pak? Tidak ada sama sekali, Pak. Hanya kadang-kadang begini, Pak. Ada anak alumni yang pinjam tempat di sini untuk aktivitas, kemudian mereka karena mungkin juga tahu bahwa kita sedang mengadakan program ini, Pak ya, maka mereka tuh punya inisiatif, ada yang membuat tugu, kadang-kadang ada halnya untuk mungkin mereka juga ingin mencantumkan namanya juga mungkin, Pak ya, oh ini angkatan seperti ini ingin. Iya, biasanya siswa ada ingin memberikan kenang-kenangan di sekolahnya, ya, tapi dari sekolah sendiri tidak ada, Pak. Oke. Termasuk taman-taman ini bagus nih, Pak. Pak, kan semua sudut itu kita buat untuk literasi budaya, Pak. Oh, literasi budaya. Literasi budaya, karya anak ini, Pak, nggih. Jadi ini lukisan anak ini, Pak. Ini saya nih, Pak. Oh, gitu kan? Ini kita membuat sekolah yang kaya tek, Pak. Jadi dimanapun anak bisa belajar, Pak. Nggih. Ini kan mengajak untuk mencintai alam, seperti itu kan ada, Pak. Nggih. Oke. Nanti setiap kelas itu juga ada kan, Pak. Ada gambar-gambar, jadi bagus, Pak. Nggih. Oke. Berarti ini di kantin dari kelas ini juga jauh, Pak? Enggak, Pak. Ini gazebo? Ya, ini gazebo. Oh, gazebo dari beton ya, Pak ya? Ada yang beton, ada yang kayu, Pak. Tergantung kita melihat estetisnya, Pak ya. Kalau ini kan kita buat, ini kan lebih estetis kalau dengan beton, Pak ya. Tapi di sana nanti dengan kayu, Pak. Oh. Jadi ini yang satu paket dengan menara tadi, Pak? Iya, ini adalah satu paket dalam rangka sekolah unggulan, Pak. Ini semua dibuat. Nah, school kantin ya, sekolahan. Ini punya unggulan kita nih, Pak. Jadi kantin sekolah sehat. Kantin sekolah sehat. Ini jadi anak jajan tuh tidak di sembarang tempat, Pak. Mereka masuk
misalnya pengen di luar ya masih di area kantin. Tujuannya apa? Agar sampah itu tidak kemana-mana. Kan kita kan sekolah sehat kan sampah harus kita kelola Pak nggih. Nanti kita juga punya instalasi pengolahan sampah kita punya Pak. Ada? Ada. Nanti silakan nanti. Wow. Komplit nggih Pak? Silakan nanti dilihat ini. Lah ini tidak ada sekolah yang punya kantin seperti ini mungkin Pak ya. Kantinnya dibuat konsep seperti di lapangan. Ini ruang meeting room Ya, atau ini kadang-kadang untuk pertemuan, tapi kadang-kadang untuk bermacam-macam fungsi Pak. Ini kan, ya, ini. Kantinnya penuh dengan seni ya Pak? Kantinnya kantin sehat Pak konsepnya Pak ya. Jadi anak tuh makan di dalam, tidak sampahnya terkendali Pak. Makanan kita usahakan juga yang makanan tidak berpengawet, kita usahakan seperti itu. Ini dalam rangka kita menghadapi sekolah sehat Pak. Sekolah sehat. Tahun depan kita sekolah sehat tingkat provinsi. Ini kita sedang merintis, merangkak, membenahi. Jadi ini kantin sehat. Mungkin seperti ini hanya satu-satunya di sini Pak. Kalau sekolah punya kantin seperti ini. Ini. Oh berarti ini juga bisa buat anak-anak ditata melingkar gitu ya? Itu, Pak. Jadi anak usahakan makannya bisa terkendali Pak. Tidak ada anak makan di kelas. Kadang-kadang anak makan di kelas buang sampah di laci. Kalau seperti ini kan anak bisa kita sentralkan Pak ya. Kita sentralkan agar sampahnya tidak kemana-mana. Dan kelihatan bersih benar. Ya. Dan kita desain supaya anak menjadi senang Pak. Itu lukisannya siapa nih Pak? Ini yang Pak Jumadi Pak. Tadi juga guru seni lulus di sini. Itu saya tuh Pak. Itu lukisan saya. Jadi partisipasi guru, karyawan, murid semuanya ikut. Ya. Dikasih nama Ramayana Room. Oke pemirsa, ini tadi kita sudah lihat menara, kita sudah lihat sedikit gazebo, terus kemudian kantin sehat yang berkonsep sekolah sehat, dan ini tadi sudah dilihat kantin. Tapi ada yang menarik di sini, sebuah SMP memiliki alat pengolahan limbah sampah yang dijadikan kompos ya Pak ya. Monggo kita lihat Pak. Jadi kita semua sudut kita tata, nanti harapannya semakin ke depan semakin tertata lagi, semakin lagi bersih. Ya. Ini pengolahan sampah Pak. Oh pengolahan sampah. Ini pengolahan sampah. Itu ada Taman Toga Pak sana Pak. Jadi, Taman Toga. Taman Toga. Nanti ini karena kemarau mungkin agak kurang Ya ini Pak. Kita jadi sampah tidak kita buang, tapi kita olah Pak. Ini kita olah. Ini nanti khusus sampah daun kita taruh di sini, kemudian ini kita olah Pak. Nanti setelah menjadi daun yang agak busuk, kita giling, kemudian kita beri obat, nanti menjadi kompos. Ya, ini juga ini kan untuk penyubur Pak ini Pak. Ini namanya stylizer Pak. Jadi kulit bawang putih. Ini nanti untuk pupuk. Jadi anak-anak kita ajak untuk membuat pupuk, membuat kompos itu kita seperti ini Pak. Hebat ya. sangat. Ada sebuah... Ini rencana nanti juga untuk bank sampah Pak. Jadi kita punya bank sampah. Bank sampah. Sampah itu tidak kita buang tapi kita pilah-pilah. Kertas sendiri, plastik sendiri. Nanti ketika berapa bulan kita manggil orang untuk membeli. Itu kita kita beli. Nanti kalau yang hasil dari anak-anak yang dari kelas Pak ya, itu nanti uangnya kita serahkan ke anak untuk keperluan anak. Gitu. Tetapi kadang-kadang yang hasil dari penjaga sekolah itu kan juga ada sampah-sampah yang dipilah Pak. Itu untuk kesejahteraan penjaga sekolah. Oh gitu. Jadi masing-masing punya punya semacam bidang usaha dari sampah itu Pak ya. Oh berarti itu. Kreativitas mengolah sampah ini untuk membantu kesejahteraan penjaga maupun untuk mendukung kebutuhan anak-anak ya Pak ya. Dari sampah ini ya. Iya. Hebat Pak. Gak heran kalau ini sekarang jadi sekolah unggulan ini Pak. Terus apa Pak? Tadi bank sampah Pak ya, sudah ada bank sampah untuk itu. Ini, kemudian kita juga masih punya tuh Pak untuk mendukung digital school. Mungkin kita bisa ke perpustakaan. Baik pemirsa, sekarang kita mencoba ingin melihat digital school itu di mana dan kayak apa. Selain itu ada gazebo yang katanya untuk taman edukasi. Ini udah ada kompos, ada sampah. Oke, nanti ketemu di sana ya pemirsa. Pemirsa, sambil kita jalan menikmati lingkungan sekolahan SMP 1 Getasan, ternyata ada konsep juga tentang hutan sekolah. Sudah dipersiapkan mulai sekarang, dan saat ini kita mau menuju ruang digital school, digital school atau sekolah digital
yang menjadi unggulan. Kayak apa sih digital school ini? Nanti Pak Ngatimin ini yang akan menjelaskan, karena beliau yang membidangi, mungkin yang membuat konsep tadi kayak lukisan-lukisan kayak gini. Mungkin di sekolah yang lain nggak ada, apalagi di lereng gunung seperti ini. Pemirsa, selain itu saya mendengar ada sekolah ini ada apa ya, menghargai keragaman budaya. Agama nggih. Agama. Memang ada yang Buddha Pak di sini, ya, Pak? Di sini banyak yang Buddha, Pak. Oh, di Getasan sini banyak yang beragama Buddha ya, Pak ya? Sehingga dibuat ruang khusus gini ya, Pak ya? Khusus. Dan semua agama ada ruangnya sendiri-sendiri. Semua agama punya ruang ini sendiri. Ruang agama Kristen. Ruang agama Kristen, ini ruang agama Buddha. Nah, Hindu. Di sana ada ruang agama Katolik yang belum punya Hindu, Pak, karena belum ada muridnya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Dan ruangnya dibuat mungkin agak beda, Pak, ini, Pak. Ruang agama Buddha. Baru selama saya melihat sekolahan itu ada ruangan khusus agama Buddha. Dan ini konsepnya Buddhis. Silahkan di dalam, Pak, beda konsepnya. Monggo. Ini ada kisah apa? Perjalanan Buddha. Oke. Ini ada sebuah ruangan Buddhis yang mungkin baru kita lihat di sekolah ini. Ternyata sekolah di lereng gunung ini juga menghargai keragaman budaya dan memberikan tempat. Ini agama Buddha, Sang Buddhis ada, dan belajarnya seperti di vihara, jongkok atau duduk di lantai. Ada sebuah fenomena yang berbeda. Ini ada kan, Pak, perjalanan Sang Buddha itu, Pak. Nah, ini lukisan ini ada lukisan perjalanan Buddha mulai dari kecil sampai dengan menjadi pertapa, terus kemudian Buddha tidur, terus kemudian mengajarkan agama Buddha. Nah, itu kan pohon Bodhi itu, Pak. Pohon Bodhi, jadi pohonnya gambar tapi Budanya langsung patungnya itu, Pak. Ini pohon Bodhi. Itu. Didapat pohon Bodhi itu dari mana nih, Pak? Gimana? Disebut pohon Bodhi? Memang ada ajarannya, Pak? Ada, memang sejarahnya kan Buddha itu bertapa di bawah pohon Bodhi, Pak, ya. Jadi ini kreativitas guru agama Buddha menggambar pohon Bodhi, di bawahnya ada patung Buddha itu. Gitu, nggih. Oh, gitu. Ini lukisan beli atau memang dibuat ini sendiri? Kita memanggil orang, Pak. Jadi ini kan lukisan tembok nih, Pak. Ini bukan kanvas nih, Pak. Ini tembok. Jadi menggambarnya di tembok nih, Pak. Oh, tembok, nggih. Masya Allah. Hanya diberi figuran, ya. Kreatif. Ternyata nih, pemirsa, apa yang Anda lihat di sini, lukisan ini ternyata bukan lukisan kanvas. Karya seni lukisan ini mungkin sangat indah sekali nih. Ini ternyata lukisan tembok, lukisan dinding yang menyerupai lukisan kanvas. Tentu ini biayanya nggak murah nih, Pak. Ini kebetulan, kalau ini kebetulan, Pak, ya, yang melukis itu juga temannya guru agama Buddha, jadi kita agak lumayan mendapat bantuan juga. Oh, iya. Berarti ada sebuah kepedulian. Hebat. Jadi ini termasuk partisipasi masyarakat, Pak, ya, yang membantu. Iya, Pak. Oke, pemirsa, ini sudah lihat ruang agama Buddha, dan tadi lukisan begitu indah. Dan ini ternyata ada konsep hutan sekolah, ya, Pak, ya? Yang diprediksi 5-7 tahun yang akan datang menjadi sekolah yang rimbun. Dan tadi disampaikan setiap kelas ada lukisan. Boleh lihat, Pak? Monggo. Kita akan melihat lukisan-lukisan di setiap kelas ini. Misi ya, Pak, izin mau melihat kelas, Bapak. Di setiap misi kelas punya. Misi adik. Ya, seperti itu, Pak. Itu lukisan dinding, Pak, ya? Lukisan dinding. Maaf mengganggu, Bapak, nggih. Itu yang lukis? Itu kita panggil orang, Pak. Kalau semua kan tidak nyunggah, Pak, ya, waktunya, tapi ada sebagian yang kita memanggil tukang untuk membuat kelas itu menjadi disukai oleh anak-anak. Kita konsep ramah anak, Pak, ya, sekolah ramah anak. Kita buat
setiap kelas itu ada gambarnya. Setiap kelas? Iya, setiap kelas. Dan ini membantu adik-adik ya? Ya, biar senang di dalam kelas gitu Pak. Selamat belajar Dedek. Makasih Bapak. Di tiap kelas seperti itu Pak. Iya. Kita ambil Nice. Pemirsa, tadi udah lihat kelas lukisan-lukisan kelas. Sekarang ini kita mau melihat unggulan, yaitu perpustakaan digital SMP Negeri 1 Getasan. Seperti apa, bagaimana, bisa dilihat sambil kayak apa sih sekolahnya. Nah ini bukunya Gus Andi di sini, Nuk. Mana Pak? Ini? Oh itu Pak. Nah. Baik pemirsa, sekarang kita ada di depan perpustakaan yang menjadi unggulannya perpustakaan SMP Negeri 1 Getasan yang dikatakan perpustakaan digital. Seperti apa ini perpustakaan digital Bapak? Loh, silakan. J. Tapi ini agak kan Pak ya. Tidak apa-apa Pak. Pembagian buku. J. Oke, ini yang digitalnya di mana Ya, Pak? monggo. Ini Mbak Sri. Ini bapaknya pengen tahu apa sekolahan digital, apa perpustakaan digital. Jadi ini Pak, ini sekaligus ruang perpustakaan yang berbasis literasi budaya Pak. Ini, ya. Wow, sampai sana monggo. nggih. Sini, ini ruang bacanya Pak. Ini sepatu nggak dilepas nggak apa-apa? Monggo nggak apa. Ruang literasi budaya. Nah, jadi tidak hanya buku, tapi ada wayang, ada ini kan literasi budaya Pak ya, ada gambar, ada barang-barang kuno kita pajang. Nggih, kalau ini Bir. literasi Ya. Ini anak kita harapkan dengan di konsep seperti ini anak mau masuk ke perpus Pak. Jadi tidak penataan kursi tapi lesehan secara bimbingan anak diharapkan. ini perpustakaan seperti ini sudah termasuk perpustakaan yang sangat luas Pak. Ini buat referensi sekolah-sekolah yang lain ini. Menarik nih perpustakaan digital ini. Dan ini ada apalagi pernik-pernik ini dan wayang, gamelan yang mengutamakan budaya Pak G. G. Ruang hening ya untuk yang membaca yang ingin betul-betul konsentrasi kita sediakan ruang khusus. Baik pemirsa, kita sudah berkeliling di sekolah SMP Negeri 1 dan kita sudah melihat pembangunan konsepnya mulai dari gebyok atau gapuro, kemudian alat-alat musik tradisional, kemudian menara Eiffel, pengolahan limbah sampah, terus kemudian tadi kantin bersih, kantin sehat, terus ruang Buddha, ruang kelas Buddha. Terus setiap kelas tadi ada sebuah lukisan, setiap kelas ada lukisan-lukisan yang satu dinding itu dilukis. Lalu ada konsep sekolah hutan atau hutan sekolah. Hutan sekolah yang mungkin akan bisa dinikmati atau bisa dirasakan 4-5 tahun ke depan, tapi sudah di program sekarang. Dan ternyata di situ juga ada perpustakaan digital. Ternyata kalau perpustakaan digital, ketika saya melihat beberapa perpustakaan sekolah, memang ini berbeda sih. Ruangannya kelas, ruang perpustakaannya luas, lengkap. Ada literasi budaya, literasi buku, dan ada literasi digital, macam-macam, dan bahkan ada ruang khusus, ruang hening katanya itu. Tadi kita melihat dan itu sudah diresmikan oleh Bupati. Dan dari semua ini ternyata menghasilkan prestasi. Salah satunya menjadi sekolah Adiwiyata dan sekolah sehat, dan ternyata ada trofinya. Namun hal ini tidak diketahui oleh masyarakat banyak ini. Yang diketahui masalah terus saja. Nah,
Tapi di sini juga ada yang menarik nih, pemirsa. Ada sebuah rumor atau sebuah isu adanya pungutan tentang uang ujian. Nah, tentu kalau kita mendengar adanya uang ujian, berarti ada sebuah pungutan untuk ujian yang sebenarnya bisa dialokasikan oleh bos. Tapi bukan demikian juga. Makanya kita datang ke sini ingin mengkonfirmasi sebenarnya uang ujian itu modelnya kayak apa. Kali ini kita ada dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, mendampingi Pak Kepala Sekolah. Kita akan tanya langsung nih, kalau masalah ujian ini kan ada Bu Nurul bidang kurikulum. Ibu, saya mau izin tanya nih Bu, tadi udah keliling. Ternyata adanya iuran dan lain itu atau yang disebut oleh orang tertentu, kelompok tertentu itu pungutan sampai jutaan, 1 juta per orang. Tadi saya dijelaskan bahwa pungutan itu hanya untuk kelas 7 dan 8, dan itu betul. Tidak semua, tapi sudah wujud ya Pak. Dan itu ternyata apa yang diisukan itu nggak benar. Nah sekarang ini Bu, untuk ujian itu saya mendengar ada pungutan sebesar 370. Ini bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Sebenarnya begini Pak, jadi kami dari kurikulum itu memiliki program sekolah. Ada dasarnya pada saat bulan September, setiap 3 bulan sekali kita laporan kepada komite. Nah, di bulan September kita itu mengadakan PTS. Hasil dari PTS ternyata untuk yang kelas 9 itu 50% itu di bawah KKM. Nah, sesuai dengan visi kami yang pertama itu terdepan dalam perilaku luhur, di dalam kurikulum itu juga memberikan perilaku luhur masuk ke dalam pembelajaran. Kita buat jadwalnya, ada Sabtu keagamaan, ada sholat berjamaah, ada doa bersama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita sesuai visi yang kedua yaitu tergiat dalam melestarikan lingkungan. Kita bisa lihat pembelajaran itu murni literasinya tidak hanya di dalam kelas. Setiap pagi kita literasi pakai buku tidak, tapi lewat taman-taman. Salah satunya juga itu ada Menara Eiffel, ada taman di depan, itu semuanya itu digunakan untuk pembelajaran. Itu adalah literasi baik yang digital maupun manual. Dan yang ketiga, yang paling penting dari kurikulum adalah visi yang ketiga, yaitu tergigih dalam meraih prestasi. Nah, berkaitan dengan kelas 9 J, untuk yang kelas 9 prestasi yang kita harapkan juga diharapkan oleh orang tua dan anak-anak itu adalah lulus. Jadi animo dari anak itu ingin lulus dari sini dan melanjutkan ke sekolah yang sesuai yang diinginkan. Nah, untuk itu kan harus ada nilai yang bagus. Nah, salah satu untuk menaikkan nilai atau meningkatkan nilai itu selain pembelajaran, kami berdiskusi dengan komite untuk menaikkan atau meningkatkan pembelajaran berdasarkan hasil PTS yang di bawah KKM kita 75, rata-rata semua mapel itu 50% itu di bawah KKM. Dengan begitu berarti kan prestasi untuk nanti menuju mencari sekolah yang sesuai diinginkan itu rendah Pak. Sehingga kami bersama dengan komite merumuskan yang namanya program sekolah untuk kelas 9. Dimulai dari semester 1 ada literasi, ada buku pegangan dan lain sebagainya. Khusus untuk semester 2 itu komite menghendaki les atau pelajaran tambahan. Yang kedua adalah dengan tryout atau namanya latihan PSAJ, latihan atau uji coba penilaian psikiatris akhir jenjang. Kemudian kami konfirmasi dengan bos untuk les dan untuk tryout di
bos itu berapa kali. Ternyata di bos itu tidak mencukupi. Nah, kemudian kita Bapak komite itu menanyakan berapa kali tryoutnya, butuh biaya berapa, kemudian kita hitung bersama, ternyata bos hanya mampu 50%. Nah, terus kita tawarkan juga bagaimana pada saat sosialisasi tanggal 1 Oktober ke orang tua, kita tawarkan Bapak Ibu bagaimana apakah ini tidak usah tryout atau hanya 1 atau 2 kali tryout saja. Ternyata orang tua itu menghendaki tryout sebanyak-banyaknya. Kita menganggarkan ada 5 kali tryout. Kemudian les itu juga diwajibkan. Sebenarnya kita menginginkan tidak usah les, karena kalau saya pribadi les itu harusnya sudah berkumpul dengan keluarga, tapi harus tambahan pelajaran. Itu bukan berarti lesnya membayar, itu tidak, tetapi hanya untuk minum Bapak Ibu guru sama makan siang hanya bisa diambilkan dari bos itu separuh, jadi 50% itu. Terus pada saat di aula itu bagaimana Bapak Ibu, apakah kita buat pastrata itu untuk menanggung biaya itu yang 50% itu kan disepakati sumbangan orang tua. Nah, terus ya kalau seperti itu tidak adil. Kalau begitu bagaimana? Ya harus sama. Nah, sehingga sebenarnya kita itu konsepnya tidak pukul rata semua 370 itu, tapi karena menghendaki adil dan merata, maka diberikan seperti itu, di mana sebenarnya konsep kami dari 203 anak itu yang mutlak tidak membayar sama sekali itu ada 3 anak. 3 anak itu anak yatim piatu dan anak tidak punya. Kemudian yang satunya itu parsial atau sebagian. Itu untuk putra putri dari Bapak Ibu guru yang di sini, dan itu sudah kami terapkan. Nah, untuk khusus untuk ATK itu ada ID card, ada pulpen, ada penghapus, ada alas untuk NJK, ada foto ijazah yang belum tercover di bos, ada stop map ijazah untuk yang isinya 20 lembar itu, dan itu semuanya kembali ke anak. Anak sekarang juga sudah menerimanya untuk yang ATK sama yang tidak tercover oleh bos itu? Tidak. Nah, sehingga yang tercover hanya itu tadi, hanya tryout sama ujian sekolahnya. Ini kan kalau menurut kami sosialisasi kami ada 3 tujuan Bapak. Yang pertama itu sukses di tahap perencanaan, yang kedua sukses pelaksanaan, yang ketiga sukses hasil. Nah, di perencanaan salah satunya itu tadi ada ATK, ada les, ada pemadatan, ada lagi yang perencanaan itu kan ada materi berkaitan dengan les, dengan tryout. Kemudian untuk spiritual dan mental kami juga memberikannya. Ada ESQ, ada mujahadah bersama, itu kita lakukan juga. Nah, terus yang berikutnya tadi untuk ATK karena kembali ke anak, maka komite karena itu kembali ke anak, ya itu semuanya murni dari anak, sehingga total dari yang diagihkan itu bersama dengan ATK itu adalah 370. Untuk 370 itu untuk mengcover kekurangan bos ini ya Bu? Iya. Dan stopnya memang tidak tercover oleh bos? Tidak. Ya, stopnya banyak Pak. Masa kemarin anak saya lulus SMP juga banyak berapa lama itu Pak? Betul. Belum lagi fotokopi. Iya. Betul. Ya, jadi kegunaan 370 itu memang sebenarnya tidak dipukul rata. Tidak. Tapi karena memiliki orang tua ingin semua adil, harus semua sama. Dan yang meminta untuk tryout berkali-kali orang tua. Dan itu semua sudah dibelanjakan, salah satunya pulpen sama stop map dan kembali ke anak. Kembali ke anak nih. Baik Bu. Nah ini Pak, ini ada satu lagi nih yang menjadi ganjalan kita. Itu terkait dengan pungutan biaya warsana warsa Pak. Bisa nggak dijelaskan itu pungutan itu
kenapa biaya ada warsa-warsa apa harus dipungut biaya dan gitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Itu mau diadakan pungutan atau iuran itu terserah yang menyampaikan, yang mengatakan. Itu kan karena berawal sudah Pak dipakai aja Pak suara Bapak Amri. Itu kan berawal dari sini Pak. Waktu saat penerimaan hasil penilaian tengah semester kedua itu memang wali murid itu datang di sekolah Pak. Memasuki ruang kelas masing-masing itu kumpul di ruang aula. Jadi dari kami menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan secara bersama-sama. Sampai-sampai sekolah akan mengadakan program, karena ini yang namanya warsa-warsa Bapak, itu ada program dari awal. Nah, di saat itulah saya kesempatan bisa bertatap muka langsung dengan para wali murid. Saya sampaikan, saya tawarkan, mengingat bahwa putra putri Bapak itu kayaknya belum punya momen yang sangat menarik untuk putra putri Bapak, sehingga saya tawarkan juga, sampun nggak masakan harus adakan. Bagaimana Bapak Ibu untuk kegiatan warsa-warsa apa perlu diadakan kan gitu. Pertama kali semuanya diam. Dua kali, sekali lagi kok saya kurang mantap jawaban dari Bapak Ibu, karena yang mengajar itu ada beberapa. Yang kedua, Bapak Ibu untuk warsa-warsa untuk tahun ini perlu diadakan atau tidak? Ternyata yang acung jari itu lebih dari 50%, ya katakanlah 60 atau 70% Bapak kan gitu. Tak tawarkan. Bisa menambahkan juga nih. Jadi begini, awalnya anak yang mau lulus ini kan generasi corona. Nah, saya mendengar dari orang tua itu, Ibu kasihan anak kami. Rencana pelaksanaannya itu sinkron dengan kurikulum Bapak. Kan pengumumannya itu kan tanggal 15 Juni. Nah, sehingga biasanya pengumumannya itu kan sore hari. Nah, maka paginya itu kita warsa, terus nanti kurang lebih sekitar sampai jam 2, nanti baru jam 3 kita pengumuman. Itu tanggal 15 Juni. Ya Bu, tanggal 14 ya, kan gini Bapak, kita itu dalam rapat pertama itu menentukan hari. Kenapa hari? Apakah sebelum atau sesudah? Nah, kita mengambil sebelumnya Bu. Ya. Karena apa? Sebelumnya. Kenapa kok sebelumnya? Itu pengalaman mungkin pernah itu terjadi. Kalau itu dilaksanakan setelah, bagi anak-anak yang mungkin belum membayar itu justru akhirnya tidak berangkat dan akhirnya dia lepas tanggung jawabnya. Nah, ada rasa kekhawatiran seperti itu Bapak. Kan tadi di awal saya sampaikan, dan orang yang sudah bayar harus menanggung siapa? Itu tadi. Makanya disepakati untuk pelaksanaan itu tanggal 14 sebelum pengumuman apa itu nanti akan disampaikan. Nah kok ternyata tiba-tiba ada pengumuman mendadak kemarin itu bahwa pengumuman itu diajukan menjadi tanggal 8 Juni. Nah, sehingga kan kami panitia kan juga bimbang. Tidak mungkin toh Pak, bahwa kita itu nanti pelaksananya ngambil di depannya pengumuman. Kalau itu dipaksakan, sebuah risiko-risiko justru akan kita hadapi. Akhirnya kami bersama panitia memutuskan untuk dibatalkan. Dan tanggal 8 itu tidak memungkinkan untuk warsa karena sedang PSAT, penilaian sumatif akhir jenjang. Kalau dipaksakan seperti itu, kalau dipaksakan tidak mungkin bisa. Jadi prinsipnya warsa positif dibatalkan. Betul Bapak. Dan yang sudah bayar dikembalikan. Siap. Demikian pemirsa, apa yang sudah kita lihat di lingkungan seluk-beluknya di SMP Negeri 1 Getasan, termasuk adanya isu atau pungutan tentang biaya ujian yang sudah dijelaskan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Nurul, dan terkait masalah pungutan yang 1 juta untuk pembangunan menara, gazebo dan lain, sudah dilihat sendiri, fisiknya ada dan menghasilkan prestasi. Kemudian ada pungutan tentang warsa-warsa, ternyata
balik itu ada sebuah proses perjalanan dan tujuan, sehingga bahwa pungutan yang disampaikan itu atas kesepakatan atau permintaan orang tua siswa sendiri terkait warsa. Namun faktanya karena ada pengumuman dan kebersamaan dengan adanya penilaian akhir ya Bu ya, penilaian akhir jenjang ini akhir tahun kelas 78 ini mengharuskan rencana warsa ini dibatalkan, dan bagi mereka yang sudah membayar akan dikembalikan sesuai dengan apa yang nanti akan dibicarakan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga panitia. Sekali lagi bahwa uang yang untuk ujian 370 itu ternyata memang untuk pembuatan ATK dan makan yang mengendaki les, terus kemudian untuk stop map, dan memang stop mapnya berbeda. Sekali lagi itu, namun pada prinsipnya bukan dalam pungutan, tapi atau iuran atau sumbangan. Ternyata ada yang bayar, ada yang tidak, dan itu tidak dipersoalkan oleh sekolahan. Tapi dari sekolahan ini memang setelah kita lihat tadi seperti pemirsa lihat bagaimana lingkungan sekolah SMP Getasan yang ada di lereng gunung, ya kan? Begitu indah, begitu bersih. Bahkan yang sangat menarik adalah pengolahan sampah menjadi pot, menjadi hiasan dinding, dan sampah yang organik akan menjadi kompos. Dan tadi sudah dilihat ada mesin komposnya, penghancurnya. Ini sebuah SMP yang berbeda. Perpustakaannya pun begitu luas dan lengkap. Kayaknya cuma kurang koleksi bukunya aja nih Pak. Itu koleksi bukunya aja. Bisa mengajukan ke Perpusnas atau perpustakaan daerah itu. Nah itu pemirsa. Jadi jangan heran ketika memang sekolah ini menjadi sekolah unggulan sebagai upaya mewujudkan himbauan dari Bupati Ngesti Nugroho bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, diwujudkanlah seperti itu. Namun untuk mewujudkan itu tidak ada anggaran, sehingga ditawarkan kepada komite dan orang tua siswa. Jadi jangan salah paham. Di sini nggak ada pungutan kok. Di sini adanya bagaimana bisa mewujudkan sekolah beredukasi lengkap. Ada edukasi kesehatan, edukasi literasi, sekolah kesehatan, sekolah literasi, sekolah budaya. Mungkin itu. Mungkin ada yang ditambahkan Bapak Kepala Sekolah? Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kami sebagai bakal kurikulum kemudian bakal kesiswaan. Memang semua yang dilaksanakan di sini itu tetap mengacu pada visi dan misi sekolah, sehingga apa yang sudah diprogramkan itu juga berpijak pada visi dan misi. Hanya pelaksanaannya kan lewat persetujuan wali siswa. Nah, kalau wali siswa itu tidak menyetujui, tidak mungkin kami menindaklanjuti, karena seperti tambahan pelajaran, kemudian itu kan kehendak wali siswa. Jadi dilaksanakan sudah, karena dari Basuki mau B itu tadi, dan wali siswa saat itu menyetujui, dan saya sebagai penanggung jawab ya laksanakan saja. Gitu. Dan untuk yang warsa itu juga sebelum disosialisasikan itu memang ada program Pak, ada program ini setelah pandemi. Kesan daripada anak selama 3 tahun di sini tentunya sangat membanggakan Pak hari itu untuk Wasana Warsa. Nah akhirnya dari saya putuskan Pak tolong dirembuk dulu dengan oleh siswa, jadi jangan sampai nanti disalahgunakan. Nah pada waktu itu dirembuk dengan oleh siswa, dan akhirnya oleh siswa menyetujui tawaran dari sekolah. Nah, akhirnya kepanitiaan diserahkan juga oleh kepada sekolah. Karena saya tahu mungkin kalau melihat dengan biaya itu mungkin anak bayar seperti itu tidak bisa lengkap. Saya yakin panitia kalau diserahkan ke wali siswa mesti takut ombok Pak juga itu jelas. Dan kebetulan kami memprogramkan tanggal itu karena waktu itu ada edaran dari dinas yang menyatakan kelulusan dilaksanakan tanggal 15 Juni. Nah kemarin itu
ada pengumuman tanggal berapa itu 19 Mei ya. Tanggal 19 Mei saya terima tanggal 20 Mei kan itu. Nah akhirnya ini harus kita putuskan, kita tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan yang sangat penting dalam satu hari. Dan itu kalau kita laksanakan tentu ada risikonya. Yang di sana mengerjakan PAT, yang di sini mengerjakan pelaksana marsa, itu kan nggak mungkin. Akhirnya berdasarkan surat edaran itu saya putuskan melalui rapat Dewan Guru, akhirnya untuk pelaksana marsa juga saya batalkan. Seandainya nanti itu wali siswa mau mengadakan diri, ya monggo, terserah, saya tidak akan melarang lah. Tapi yang penting kan kelulusan sudah bisa saya laksanakan tanggal 8 Juni. Gitu. Sudah Pak? Ya. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tapi paling enggak satu catatan selama kita keliling, sekolah ini memang sekolah yang sangat unggulan dan memberikan banyak edukasi secara akademis maupun secara non akademis, langsung bersentuhan dengan alam. Maka ketika harapannya dengan adanya fasilitas yang begitu lengkap dan perpustakaan yang begitu bersih dan ruangannya lengkap, ini mudah-mudahan ke depan menelurkan SDM dan anak-anak yang berprestasi bukan hanya di tingkat kecamatan, bukan hanya di tingkat kabupaten ataupun provinsi. Kalau melihat hal yang seperti ini, saya yakin setelah melihat tadi akan menjadi berprestasi di tingkat nasional. Semoga dengan penayangan ini mengenal SMP Negeri 1 Getasan di lereng Gunung Merbabu bisa memberikan sebuah pandangan edukasi kepada semua pemirsa di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Suara Pendidikan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Pak. Lagi apa ini? Santai ini? Iya, ini lagi jam istirahat kebetulan. Kelas berapa ini? Kelas 9A. Kelas 9A. Dengan adik siapa? Nama saya Wan Afifah Putriani, biasa dipanggil Wan atau Iva. Mbak Iva. Mbak Iva. Ya. Dengan selaku siswi SMP Negeri 1 Getasan. Jenengan sudah di sini ada apa namanya kesan selama ini seperti apa, dan setelah adanya pembangunan atau pembaruan dan beberapa konsep-konsep yang di sekolahan, kira-kira pendapat adik seperti apa? Jadi pendapat saya, sebelumnya saya merasa sangat bangga sekali bisa bersekolah di SMP Negeri 1 Getasan ini karena memiliki 3 misi yang sangat bagus, yakni yang pertama itu terdepan dalam perilaku luhur, yang kedua tergiat dalam melestarikan lingkungan, dan yang ketiga tergigih dalam meraih prestasi. Untuk visi yang pertama itu yakni terdepan dalam perilaku luhur. Di SMP Negeri 1 Getasan ini perilaku luhurnya sudah banyak diterapkan sehingga membuat saya menjadi semakin senang juga bersekolah di sini. Perilaku luhur itu seperti adanya kegiatan keagamaan setiap hari Sabtu. Kemudian setiap di awal pembelajaran ada doa bersama, dan juga di akhir pembelajaran pun diakhiri dengan doa. Kemudian selain itu ada juga perilaku 3S saat para murid bertemu dengan guru, yakni salam, senyum, dan sapa. Kemudian untuk visi yang kedua, yakni tergiat dalam melestarikan lingkungan. Saya rasa visi yang kedua tersebut itu sangat memiliki perkembangan yang pesat. Itu dibuktikan dengan adanya program sekolah adiwiyata dan juga sekolah sehat yang diusung oleh SMP Negeri 1 Getasan ini.
untuk sekolah Adiwiyata itu, jadi beberapa anak-anak di sini itu dipilih untuk menjadi kader Adiwiyata, sehingga lingkungan yang ada di sekolah ini menjadi lebih terstruktur dan juga lebih terlihat asri. Kemudian ada pula sekolah literasi, sekolah yang berbasis literasi. Jadi di sini para murid itu dibiasakan untuk membaca apa saja, kemudian berliterasi di mana saja. Jadi tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga ada beberapa ikon seperti Menara Eiffel, gazebo, dan juga tempat-tempat yang menjadi pojok literasi. Nah, di situ para murid bisa membaca di beberapa ikon yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak hanya membaca, tapi mereka juga bisa bersenang-senang di sana, bersuah foto, dan juga menjadikan pembelajaran mereka itu tidak boring hanya di dalam kelas saja. Kemudian selain literasi biasa, ada juga literasi budaya dan literasi seni. Untuk kedua literasi itu ada ruangannya tersendiri di sebelah sana. Kemudian dari beberapa program tadi membuat SMP Negeri 1 Getasan ini masuk ke dalam lomba sekolah Adiwiyata dan juga lomba sekolah sehat. Hasil dari lomba-lomba tersebut ternyata sangat memuaskan kami semua, yakni lomba sekolah Adiwiyata kami menang juara pertama di tingkat kabupaten dan akan melanjutkan di tingkat provinsi. Begitupun dengan lomba sekolah sehat, kami juga menang peringkat pertama di tingkat kabupaten dan kami akan melanjutkan di tingkat provinsi. Ini semua berkat adik-adik yang telah membantu membangun beberapa ikon dan juga menjadikan lingkungan sekolah ini lebih baik lagi. Kemudian untuk yang ketiga, yakni ada tergigih dalam meraih prestasi. Visi tersebut itu dikaitkan dengan pasca ujian. Jadi saat ujian itu kami dilayani oleh pihak sekolah melalui koperasi dengan adanya penyediaan alat tulis seperti yang saya pakai saat ini. Ada ID card, kemudian ada penggaris, pensil, pulpen, kemudian penghapus, rautan, dan sebagainya. Itu semua dilayani oleh pihak sekolah, sehingga ketika ujian para murid tidak perlu lagi memikirkan hal-hal lain. Dari itu semua, saya di sini merasa sangat senang dan juga bangga karena sekolah sudah bisa menjadi lebih baik dan memenangkan beberapa penghargaan. Kemudian saya juga merasa sangat termotivasi karena ada beberapa ikon-ikon yang bisa membuat saya menjadi lebih senang saat belajar. Dan ya, itulah beberapa pesan dan kesan saya yang ada selama sekolah di sini. Terima kasih. Selamat siang, Di Rafael. Ya. Ini adik kelas berapa ini? Saya kelas 8, Pak. Kelas 8. Nah, Di Rafael, ini menurut adik, kira-kira setelah dibangunnya Menara Eiffel, ada gunungan di depan, ada beberapa gazebo, dan yang lain-lain, itu seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, menurut pribadi saya itu pertama ada gunungan di depan. Ya, gunungan di depan itu mengartikan bahwa SMP Negeri 1 Getasan itu terletak di lereng Gunung Merbabu. Terus ada budaya Jawa, yaitu patung Semar dan gebyok. Dan setelah itu kita ada di Menara Eiffel. Ya, Menara Eiffel ini adalah salah satu ikon di SMP Negeri 1 Getasan yang tidak dimiliki sekolah lainnya. Menara Eiffel ini sangat bermanfaat bagi para murid, seperti kalau kita mencari suasana baru intinya, seperti belajar atau bermain, dan istirahat itu kita bisa duduk di situ ataupun di atas. Lalu ada salah satu gazebo. Gazebonya ada di depan kelas 8A. Ya, gazebo ini juga tidak kalah penting, seperti manfaatnya itu untuk belajar, bermain, dan mungkin bisa untuk beristirahat, ngobrol bersama teman, ataupun menjadi lebih akrab gitu. Ya, itu saja dari saya, dan perasaan saya selama bersekolah di sini itu sangat senang
karena bisa menikmati suasana baru seperti adanya Menara Eiffel, belajar budaya Jawa, lalu bisa bersantai di gazebo. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Di Rafael, terima kasih atas pendapatnya. Sekali lagi silahkan dilanjutkan untuk proses belajar mengajarnya. Ya, terima kasih.